Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya ingin membagikan kepada teman-teman hasil rekaman trading saya di saham yang lompat, alias saham ini memiliki volatilitas sangat tinggi sampai-sampai harga sahamnya lompat melebihi urutannya. Seperti di video yang sudah saya bagikan sebelumnya, jadi bursa saham itu memiliki volatilitas yang tinggi. Harganya cepat naik dan juga cepat turun. Dan volatilitas ini banyak tingkatannya. Pada video kali ini, saya ingin melihatkan ini adalah volatilitas yang tingkatan paling tinggi atau paling bahaya. Karena harga sahamnya lompat tiba-tiba dan juga turun tiba-tiba hanya dengan waktu sekejap. Jadi, apa kekurangan dan kelebihan pada saham yang memiliki volatilitas sangat tinggi yang bahkan harga sahamnya bisa sampai lompat? Ya, benar. Teman-teman pasti sudah bisa menduga kekurangannya adalah di saham yang seperti ini, psikologis kita sangat-sangat terganggu, apalagi yang belum biasa. Adrenalin kita muncul di sini, karena kita kaget dengan melihat kejadian ini, hati kita langsung berdebar-debar dan jantung kita langsung berdebar kencang. Jadi itu kekurangannya, kita tidak bisa tenang, terlebih lagi yang belum terbiasa. Namun kelebihannya itu juga berbanding lurus dengan resikonya. Jika di sini memiliki resiko yang sangat tinggi, jika kita nggak cepat, kalau kita tidak cepat antara pergerakan tangan dan pikiran dan juga hati, ya kita akan ketinggalan atau bahkan kita bisa sampai nyungsep di sini. Tapi rewardnya di sini juga sangat besar, yaitu kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Asalkan kita terlatih kecepatan tangan, pikiran, dan juga hati. Baiklah, langsung saya perlihatkan videonya. Seperti biasa, saya screening melalui running trade. Bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara mengatur running trade, teman-teman bisa cek video saya tentang cara membaca running trade saham. Sahamnya adalah saham TRUE. Di sini saya percepat sampai 10 kali karena durasi aslinya 25 menit. Teman-teman lihat banyak sekali transaksi di sini. Terlihat pada down history sangat banyak, dan chart 1 menit juga kenaikannya berderetan. Nah, di menit ini udah mulai naik turun. Teman-teman lihat itu ya, volume bidnya dia tebal, tapi nanti itu volume bidnya akan dicabut dan juga akan tiba-tiba transaksi langsung lompat. Down history-nya dia sengaja memancing pasar dengan spam order satu lot, tapi pasar juga terpancing juga. Nah, apa yang kita lakukan jika kita melihat saham yang lompat seperti ini? Nah, di sini saya sudah profit 1,8%, tapi saya rencana untuk masuk lagi. Saya menunggu momentum dia koreksi. Jadi, saya sendiri melakukan wait and see. Kalau saya melihat kejadian saham yang sangat volatil seperti ini, nah, di sini saya tengok saham GJCO. Jadi saham GJCO ini sebenarnya juga bagus juga. Di hari itu dia arah. Cuman saya masih memiliki rasa trauma di harga atas. Karena saya tahu saham GJCO ini dari harga gocap. Sekarang harganya sudah hampir menyentuh 200. Nah, saya masih memiliki rasa trauma di harga tinggi. Jadi saya tidak melirik saham GJCO, saya lebih memiliki saham TRUE. Padahal GZCO ini yang kenaikannya lancar sampai menembus harga 200. Tapi ya beginilah rezeki saya.
saya nantinya akan balik lagi ke True. Nah, sini saya melihat tadinya harganya di hijau, tapi sekarang udah ke kuning dan bahkan ke merah. Tuh, longsor. Nah, di sini longsornya. Teman-teman melihat ya, candle 1 menit dari harga 118 sampai ke 109. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan saat kita melihat saham yang sangat volatil seperti ini? Yaitu kalau kita ketinggalan momentum, alias kalau kita sadarnya belakangan, maksudnya kita ketinggalan tarikan pertama, kita tunggu dulu harga sahamnya turun. Ketika harga sahamnya turun, kemudian bidnya diganjel, masuk di situ. Disinilah kita butuh keahlian. Di sini saya percepat lagi. Jadi yang perlu kita latih itu, nah ini, candle gujuran volume besar plus penurunan harga. Yang selalu saya bilang, volumenya sangat besar, dan volume yang besar itu dia haki, makanya terjadi penurunan harga. Teman-teman lihat di sini ya, sahamnya lompat, dia loncat ke atas. Di sini saya jual lagi. Tadinya saya antri jual, saya kembali percepat lagi. 106 di sini saya beli. Nah, teman-teman lihat ya. Tadi saya beli di harga 106. Kemudian lompat harganya dia. Nah, tadi lihat ya teman-teman ya. Saya berhasil ambil di harga 106. Nah, ini di sini. Sudah down, sudah match 106 dan tadi lompat. Di sini saya coba antri di harga 111. Teman-teman lihat tadi ya. Nanti teman-teman akan melihat saya punya di harga 105. Jadi kalau kita melihat seperti ini, itu ada baiknya kita bersabar. Disinilah peran psikologis kita sangat bekerja. Bagaimana sikap kita, bagaimana ketenangan kita saat melihat saham yang sangat volatile seperti ini. Karena kadang kalau kita begitu melihat, kita pengennya ngejar. Padahal kalau kita ngejar, kita masuk ke dalam perangkap si bandar saham tersebut. Nah, makanya salah satu solusinya, kita harus tenang. Kalau kita terlambat menemukannya, kita diam dulu, kita nunggu harga sahamnya turun, baru kita beli saat ada ganjalan di bid. Di kasus saham True ini, itu saya sendiri berhasil mendapatkan cuan di beberapa tarikan. Saya ingat saya di sekuritas MK saya dapat 2 kali tarikan. Di YP nggak tahu ya, karena di YP saya tadi nggak lihat down history-nya. Mungkin 2 kali juga di YP. Jadi dia, kalau True ini karakternya yang saya perhatikan di saat rekaman ini, naik kemudian turunin kemudian naikin lagi sampai bahkan 3 kali. Nah, tapi di akhir sesi jam bursa ini dia berakhir dengan ARB gitu. Jadi selain kita harus mengolah kesabaran kita, mengolah psikologis kita juga harus timbulkan rasa cukup di sini.
Sekarang teman-teman melihat harga saham True sudah menyentuh harga merah, sudah melebihi harga saat opening. Tapi nanti teman-teman akan melihat, dan pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir agar teman-teman bisa melihat kejadian saat sahamnya lompat tiba-tiba dan saya berhasil jualan di harga 111. Dari saya membeli di harga 105, kemudian nanti saya bisa menjual di harga 111. Bahkan saya pun heran. Jadi kalau teman-teman pakai Mirai, pakai fitur fast order Mirai yang teman-teman lihat itu down history-nya di sebelah kanan tadi. Makanya saya kembali bolak-balik karena yang saya lihat, karena saya melihat down history lot jumbo semua ya teman-teman lihat, bahkan tadi ada yang 40.000 lot. Bahkan saya pun membatin kalau saya tidak menjemur, kalau saya nggak ngantri buat dijual ke 111, mungkin saya akan gugup saat saya melihat lompatnya itu, karena cepat banget teman-teman. GZCO sayang banget saya kemarin nggak ikut, tapi nggak apa-apa, hanya batasan rezeki saya cuma sampai di True saja. Padahal GZCO naik sampai arah, dia tembus harga 200 lebih. Nah di sini tadi lihat teman-teman ya, down history-nya spam order 111. Ini di sini saya juga sedikit agak tertarik di GZCO, tapi ya begitulah, seperti yang saya bilang tadi, saya punya sedikit rasa ketakutan kalau saya entry di ketinggian, entry di harga tinggi. Kayaknya saya juga masih berlatih, karena saya dulunya memang riwayatnya memiliki riwayat yang menyebabkan saya ketakutan di harga tinggi. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman, bagi yang pemula, pakai dulu 1 lot. Tujuannya kenapa? Biar tidak ada rasa trauma seperti saya. Sini teman-teman lihat ya, saya ngantri di harga 111. Di sisi lain saya juga sedang memantau saham GZCO. Nah, kejemput ya, kejemput, dan di sini lompat ya, paling tinggi 116 tadi. Nah, teman-teman melihat ya, ini harga sahamnya lompat seperti sudah yang saya terangkan di awal. Nah,
saya lanjutkan lagi obrolan saya yang tadi ya. Barangkali teman-teman masih menonton sampai menit ke ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat teman-teman. Jadi harga saham itu memang digerakkan oleh bandar. Akan tetapi ada sebagian saham yang harganya itu hanya digerakkan oleh bandar. Awal mulanya dia digerakkan oleh bandar, kemudian bandar yang menjadi inisiator saham tersebut. Maksudnya adalah awalnya digerakkan oleh bandar, akan tetapi market merespon dengan respon yang bagus. Pada akhirnya bid yang ngantri itu semuanya justru milik retail-retail yang ada di market. Seperti yang tadi kita lihat di saham GZCO tadi. Awalnya saya mungkin beranggapan oh ini bandar, makanya saya berhati-hati dalam masuk dan keluar karena saya mengantisipasi kalau bidnya dicabut. Ternyata bidnya semakin tebal sampai dia menuju arah, dan saya berpikir ini mungkin antrian di bid mungkin sudah 50% bandar, 50% retail, sehingga antriannya sudah kokoh, tidak bisa dicabut gitu. Sehingga antriannya sudah kokoh, tidak bisa dicabut, dan harganya naik begitu ya. Jadi kembali lagi, market yang mengajari kita. Tidak semua kejadian di market bisa saya terangkan melalui video di sini. Semoga bisa diambil pelajarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan untuk kita semua.